Ketemu lagi di channel Santo XMBM. Kali ini saya bersama Mas Adi mau membahas tentang fuel pump atau pompa bahan bakar. Ini namanya fuel pump. Jadi yang tugasnya memompa bensin dari tangki untuk sistem injeksi namanya fuel pump. Oke, kita review fuel pumpnya. Pertama, fungsinya fuel pump itu untuk memompa bahan bakar. Jadi ini ada filter, kemudian disaring di sini, kemudian nanti keluarnya bensin dari sini. Jadi dalamnya ini pompa. Nah, yang bekerja sebetulnya dari komponen ini kan ini buat meter bensin, penunjuk bensinnya masih ada, posisi rest atau posisi full ini. Kemudian ini filternya. Jadi sebelum masuk ke pompa dia disaring dulu, kemudian di pompa masuk, keluarnya bensin lewat ini. Nah, terus coba kita bongkar Mas Adi. Ini cara bongkarnya untuk pempesnya atau filternya tinggal ditekan sama diputar aja. Ditekan, diputar, udah lepas. Oke, kita lepas, kemudian kita mau lepas rotaknya. Rotaknya itu pertama kita lepas hubungan kabelnya dulu. Ada kabel 4, yang 2 itu untuk meter bensinnya, yang 2 untuk rotaknya atau pompanya. Nah, caranya ngelepas itu sebenarnya gampang, semua orang bisa ngelepas gitu. Itu ada penguncinya di bodinya atau di plastiknya, kemudian dibuka penguncinya, terus habis itu dicabut. Cuman kalau teman-teman kalau masalah bongkar pasangnya fuel pump, saya yakin sudah banyak yang mereview, sudah banyak tutorial untuk bongkar pasangnya. Jadi kemungkinan untuk istilahnya kesulitan untuk bongkar pasangnya atau ganti rotak itu nggak ada sama sekali. Nah, ini tinggal dilepas. Jadi ini covernya untuk menutup rotak. Ini ada kabel 2 untuk meter bensinnya. Nah, sedangkan kabel rotaknya ada 2 di sini. Nah, sekarang kita lepas rotaknya. Ini fisiknya. Ini adalah rotak. Kalau bahasa bengkelnya rotak. Ini adalah dinamo atau pompanya untuk memompa bensin. Jadi bensin disedot dari bawah ini, nanti keluarnya lewat atas ini. Dan di atas ini ada katup satu arah. Artinya ketika ada tekanan dari bawah ini bisa masuk ke sana, bisa keluar. Tapi begitu ditekan dari atas atau ditiup dari atas, dia nggak bisa masuk. Jadi bensin dari bawah ini dipompa, terus kemudian naik. Nah, komponen dalam rotaknya seperti apa sih? Ini kita coba review satu-satu. Ini sudah kita bongkar. Dibongkar rotaknya. Ini adalah covernya. Jadi keluarnya ini adalah bungkusnya, cover ya. Ini berupa plat aja. Terus kemudian dalamnya di sini ada yang namanya bostel dalamnya. Bostel ini ada spoolnya. Spool ini ada tempatnya bostel. Jadi sama seperti dinamo biasa. Jadi ada lilitan spool sama dinamo. Ini dimasukkan seperti ini. Nah, dia berfungsi ketika ini ada magnetnya di dalam, ada kumparan. Jadi begitu dia aliri arus positif dan negatif, dinamo ini berputar. Nah, ini berputar, spoolnya tadi kan berputar. Nah, berputar, akhirnya setelah berputar dikasih, ini kan ditutup ya, istilahnya ini penutupnya untuk ini ditutup gini nanti. Ini setelah kita pasang ini, jadi ini penutupnya. Nah, terus pompanya bensinnya dari mana kok bensinnya bisa naik? Nah, ini ada baling-baling atau plastik. Plastik ini dalamnya ada lubang ini. Jadi ketika dia dipasang di sini, istilahnya ini sealnya kita lepas dulu. Kalau ini kita pasang, ini ada noknya ya. Jadi masangnya kalau nggak posisi noknya nggak pas, dia nggak bisa masuk. Nah, ini udah masuk. Jadi nanti ketika dia berputar, otomatis dari celah-celah kayak saringan ini, bensinnya otomatis akan terdorong, terpompa. Terus kemudian dikasih seal, dari pinggirnya sini ada sealnya untuk merapatkan, baru ini ditutup gini nanti. Ditutup,
baru covernya ini dipasang. Jadi teman-teman mungkin sekedar ini informasi bahwa sebetulnya yang bekerja pompa itu seperti apa sih? Ya cuman komponennya seperti ini kalau kita buka. Nah ini lubangnya, ini ada alur kayak pompa oli. Ini seperti pompa oli, jadi ada alurnya. Ketika ini berputar maka bensin akan disedot ini naik, kemudian masuk nyembur lewat sini. Jadi mungkin ini hal yang gampang, yang sederhana, tapi teman-teman kan mungkin belum tahu. Ini kita buka lagi. Jadi komponennya cuma seperti ini, dalamnya ada bostelnya, ini ada spool, terus kayak jadi komponennya cuma ada magnet body, terus kemudian ada bostel, ada spool, terus kemudian dipasang. Di sini ada baling-baling untuk istilahnya nyedot bensinnya lewat lubang-lubang ini, terus ditutup, di cover sama ini, jadilah rotak. Nah, ini rotak, ini fisiknya seperti ini. Jadi bensin disedot dari bawah supaya kotorannya nggak ikut masuk, maka dia dikasih yang namanya filter ini, disaring dulu. Terus setelah disaring, bensin masuk, dipompa naik ke atas. Nah, tekanan bensinnya atau tekanan pompanya itu normalnya 294 kPa atau 43 PSI ya. Oke, mungkin Mas Adi apa senang. Sekarang kita rakit lagi Mas Adi. Jadi coba dirakit lagi pompanya. Mungkin dari Bapak rekomendasi dari perbaikan apa harus diganti komponennya? Kalau saran saya kalau ganti ya paling enak tuh ya ESI. Orisinil langsung jadi lengkap, fuel pump ESI namanya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin keterbatasan budget dana, motor mogok, pompanya nggak bekerja, ya cukup diganti rotaknya. Rotak kan ada eceran. Nah itu persamaannya kan banyak. Sebenarnya mobil sudah lama pakai ini. Jadi kalau kita nggak ada di luar cari punya mobil ya hampir sama. Nah ini lihat ya, masangnya sesimpel itu, gampang masang rotaknya itu. Cuman orang-orang kan karena belum tahu caranya maka terlihat sulit. Sebetulnya kalau sudah tahu caranya ya gampang. Oke ya, mungkin tentang fuel pump atau rotak, pemahaman tentang fuel pump ini tadi cukup sederhana, cukup gampang. Jadi semua motor, sepeda motor yang injeksi itu sistem kerjanya hampir sama sebetulnya. Cuman yang membedakan biasanya tekanan yang berbeda. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu memahami tentang fuel pump. Terima kasih, selamat belajar.